sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Mengenalnya dengan nama Ahok yang selama ini duduk sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta akan menduduki posisi DKI 1. Nah, sejumlah persoalan akan menghadap dan salah satu persoalan besar dan sekian banyak persoalan di DKI Jakarta adalah kemacetan, ada banjir dan juga menyediakan transportasi publik yang nyaman. Pak Ahok, apa kabar? Baik. Pak Ahok, Anda sudah sekian lama menggantikan Pak Jokowi menjadi PLT Gubernur DKI Jakarta. Apakah Anda sudah bisa memetakan prioritas apa saja yang harus bisa segera diselesaikan di DKI ini, Pak? Ya, normalisasi sungai, waduk, sekaligus jalan inspeksi. Jadi itu prioritas utama yang langsung akan berpengaruh kepada banjir dan kepada kemacetan. Jadi bisa contoh, dari Belanda zaman dulu itu semua sungai, 13 sungai itu ada jalan inspeksi, termasuk banjir kanal barat, banjir kanal timur jelas. Jadi sisi kiri kanan jalan sungai itu ada jalan. Nah itu kan nambah jalan untuk orang alternatif juga. Tapi yang terjadi di Jakarta, bukan hanya jalannya diduduki, tapi sungainya pun diduduki. Begitu kemarau kan sungai, daerah sungai kecil, diduduki. Nah ini yang menyebabkan banjir. Sungai-sungai itu semua udah kalau dekat rumah-rumah kita, sungai, kali, selokan, semua itu penuh lumpur. Kenapa? Karena rumah kumuh alat berat bagaimana mau masuk, begitu masuk ya pasti roboh. Nah itu yang kami lakukan, kami mau robohkannya semua. Terus seperti juga kita bikin seat pile, ada sungai sudah kita lebarkan, kita pasang tiang pancang semua, kita bikin lembaran penahan. Misalnya ini daratan, ini sungai, dia bikin tinggi supaya air pasang naik. Lalu di sini ada kawasan kumuh. Kawasan kumuh itu dia tinggal di sini kan, begitu hujan, air hujannya kan nggak mau turun ke sungai. Lalu orang yang tinggal di kumuh ini gimana caranya dibolongin ini penahan sungai? Ya bolongin nggak apa-apa, kalau memang lagi sungainya lagi kecil ya airnya turun. Pas lagi pasang, masuk. Nah jadi orang ini kasarnya gitu tuh kan. Kalau mau banjir jangan saya sendirian dong. Banjirnya bareng gitu tuh. Ini kurang ajar kan. Ya udah kita sikat aja udah. Ini udah sama yang kemarin kejadian di Kemang, semua banjir. Kali Kerukut, lebarnya tinggal 3 meter. Hanya bisa. Kali itu rata-rata 8 meter, 12 meter. Untuk normalisasi kali, Pak, apakah itu mudah untuk melakukannya, Pak? Kita udah lakukan beberapa tempat, pasang ikan, sentiong, semua bersih. Ini rumah-rumah kita bongkar, makanya syaratnya kita mesti menyediakan rumah susun. Supaya waktu dibongkar itu, mana yang KTP masuk ke rumah susun. Dan hampir lebih dari setengah itu tidak punya KTP DKI, mereka tuh penyewa ternyata. Jadi Jakarta ini ngambil untung, ini bukan orang-orang yang tinggal di, orang miskin nggak punya tempat, orang miskin itu nyewa di Jakarta. Yang punya tempat ini adalah orang-orang hebat, yang menguasai lahan, dipetak-petakin, dia sewakan, dia jual. Pak Ahok, saya mencatat ada sejumlah persoalan yang mengemuka di DKI Jakarta terkait dengan Satpol PP di Monas. Kabarnya ada pergesekan antara Satpol PP, polisi, dan juga oknum TNI. Apa yang akan dilakukan, Pak? Nah berita acaranya nggak ada tuh. Kalau kemudian ada yang mengatakan akhirnya Anda memutuskan untuk mempersenjatai Satpol PP dengan alat uji fisik. Ya saya cuma pengen tahu aja, kalau memang ada oknum kita lihat aja, kalau tembak-tembakan ketahuan nih, teman istilah yang mati kan ketahuan nanti kan. Tapi Satpol PP harus dilatih nembak, harus pakai baju anti peluru. Tapi udah selesai masalah itu kok. TNI semua, Polri udah dukung gitu habis. Baik, Pak. Yang mengemuka lagi adalah terkait penghapusan mobil dinas untuk Pemprov DKI Jakarta. Bukan penghapusan mobil dinas, penawaran kepada PNS, Anda mau pilih mobil dinas atau mentanya? Mentanya tapi saya kurangin, dari kalau mobil dinas kan ada perawatan macam-macam, kalau mentanya lebih kecil gitu. Nah dia pilih yang mana? Tunjangannya 4,5 juta sampai 12 juta. Nah kan gini, kalau kamu eselon 4 itu kamu dapat motor, eselon 3 dapat mobil, eselon 2 dapat mobil, eselon 1 juga dapat mobil. Nah sering sekali di DKI ini dulu, saya nggak tahu sekarang juga mungkin masih main juga. Banyak sekali eselon 4 atau 3, atau 2 bahkan yang nggak dapat kendaraan. Alasan macam-macam, belum beli, belum pengadaan, dan dia nggak dapat apa-apa. Ini kan sebuah ketidakadilan yang terjadi. Kalau seandainya diberi tunjangan, kalau saya kasih uang, atau kasih uang, saya lebih untung kan, karena saya nggak perlu pikirin rawat segala macam. Anda tinggal pilih, Anda mau ambil uang atau kendaraan. Kalau Anda naik kereta api,
Misalnya kayak Bapeda, dia tinggal di Kalibata, dia suka naik kereta api ke Gandaria sini. Dia buat apa ada mobil? Dia pilih 9 juta. Nah saya kalau pakai mobil untuk dukung dia, lebih dari 10 juta sebulan. Kalau dihitung-hitung akan untung berapa miliar? Hitung kasar bisa selisih 250 miliar dalam 3 tahun nanti. Dalam 3 tahun? Ya, dan kita juga untung, tidak perlu keluarkan uang besar beli mobil. Sehingga APBD kami yang ada lebih baik kita masukkan ke BUMD, bisa kita kasih beasiswa. Dia beli mobil berapa ratus miliar, enggak apa. Belum lagi servisnya. Dulu di DKI servis pun itu ditenderkan. Jadi bisa saja jadi permainan rekanan tender ini tidak rusak dia mainkan. Nah lalu kita beruntung ada LKPP masukkan dalam e-katalog. Jadi servis harus sesuai dengan mereknya. Oke, Pak Ahok, kalau berbicara tentang sosok Ahok adalah orang yang suka memotong birokrasi agar lebih pendek. Kalau seandainya mungkin lebih efisien, istilahnya seperti itu Pak, birokrasi. Ya, kunci bukan soal di mana. Birokrasi kan kamu disumpah untuk melayani rakyat. Itu aja. Melayani rakyat untuk apa? Membuat penuh otak, perut, dan dompet rakyat. Itu aja tugas Anda. Lalu kalau Anda aji mumpung, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Lalu orang datang dipimpongin untuk dapatin uang. Ya Anda bukan birokrat. Nah kalau Anda seperti itu, makanya saya bikin sistem sekarang. Eselon 2, 3, 4 kan dapat uang nih. Begitu kamu tidak becus, saya tidak mau lagi carikan eselon yang sama. Dulu kan tradisi tanda kutip. Jadi kalau seorang PNS di eselon 2 misalnya, dia tidak mampu kinerjanya ataupun dia main, itu dipindahkannya ke eselon 2 juga. Ya keenakan. Sekarang saya tidak mau, di-staffkan langsung. Begitu di-staffkan, Anda langsung kehilangan hak mobil. Jadi kan sebuah insentif. Nah kecuali dia udah kaya raya ya, deposito, dia mah nggak peduli. Nah kalau mau dia gitu nggak peduli, kalau dia nekat pecat aja. Oke. Nah Pak Ahok, kabarnya Anda ingin sekali mencopot 3 kepala dinas jika akhirnya Anda menjadi gubernur. Oh bisa tambah banyak sekali. Oke. Saya akan bicara itu tetap bersama kami saudara di Kompas Petang. Pak Ahok, Anda menyatakan Anda ingin mencopot 3 kepala dinas. Bahkan Anda mengatakan mungkin sekarang jumlahnya akan bertambah lagi. Kenapa Pak? Ya kalau kinerjanya tidak bisa dipertanggungjawabkan, kita mau cepat. Saya tinggal 3 tahun di sini. Jadi saya tidak ada waktu untuk baik-baikin Anda, terus berharap Anda berubah, nggak ada waktu. Kenapa banyak sekali bawahan Anda? Anda katakan tadi banyak yang tidak bisa menyesuaikan langkahnya. Mungkin kebiasaan puluhan tahun. Kalau Anda tidak pernah maraton, Anda suruh maraton setengah mati. Anda biasa maraton, saya ajak lari cepat pasti setengah mati. Ya udah kita ganti pemain aja. Pak Lasro Marbu mundur karena nggak mundur. Apa yang terjadi Pak? Salah satunya tidak kuat dengan yang terjadi di bawah. Kita mau tarik dia ke tempat lebih tinggi. Tapi tadi gue lagi pikir-pikir lebih baik dia di sana aja. Terus saya di sana sampai tahun depan. Karena kita lagi mau uji coba kartu Jakarta Pintar yang tidak bisa tarik uang ini di debit. Dan kita mau jumlahnya lebih tinggi. Jadi saya lebih baik pertahankan dia mungkin sampai tahun depan, sampai sistem KJP jalan normal baru tarik dia. Masih muda kok, belum 50. Oke, ada beberapa orang atau pihak yang bisa menerima Anda, tapi ada banyak orang yang mengatakan agak susah menerima gaya kepemimpinan Pak Ahok, baik itu dari latar belakang ataupun juga gaya kepemimpinan Pak Ahok yang keras. Apa tanggapan Anda Pak? Apalagi nanti seandainya Anda betul-betul menjadi DKI 1. Tanggapannya kan ada pemilu kada. Saya cuma butuh 50% plus 1 kok untuk terpilih kembali. Tinggal kita hitung-hitung aja yang suka nggak suka berapa persen. Itu aja. Kenapa pusing? Ada banyak, walaupun Anda ada menyadari bahwa ada beberapa orang yang katanya kok gayanya Pak Tuhan aja nggak semua orang suka kok. Iya kan? Bagaimana Pak? Iya Tuhan aja nggak semua orang suka kan? Pak Ahok bisa menyesuaikan dengan banyak orang yang punya pandangan berbeda. Justru nggak boleh menyesuaikan. Kalau Anda menyesuaikan Anda sesat. Anda masalah. Jadi prinsip kita di sini kita tidak menyesuaikan dengan orang, dengan konstituen. Kita hanya taat kepada konstitusi aturan. Tugas kita kan disumpah membuat orang Jakarta hidupnya nyaman. Kalau Anda mau hidup nyaman, saya harus tertib. Kalau mau menertibkan orang, harus penegakan hukum. Jadi saya bagaimana mau menyesuaikan kenyamanan Anda nggak bisa. Kita kenyamanan umum. Jadi saya hanya taat kepada aturan konstitusi. Soal Anda yang gara-gara saya menegakkan aturan Anda merasa tidak nyaman atau merasa saya tidak sesuai dengan Anda, ya jangan pilih saya. Sederhana kan? Nah kalau sekarang terpilih atau tidak terpilih, ya kita tes. Kalau saya 2017 calon kembali,
Yang merasa sesuai jadi lebih nyaman atas tindakan saya lebih banyak, atau yang tidak nyaman lebih banyak. Oke. Pak Ahok, ada dua kemungkinan seandainya nanti Pak Ahok itu menjadi gubernur DKI Jakarta. Pertama, Pak Ahok tanpa Pak Jokowi ada yang mengatakan akan kehilangan remnya. Artinya Pak Ahok akan gas terus, akan dengan gaya Pak Ahok yang keras dan tegas. Tapi ada juga yang mengatakan bisa jadi Pak Ahok akan menurunkan tensi. Mana yang akan dipilih, Pak? Tergantung situasi aja. Sama kayak sekarang kalau kita balapan gitu nih. Kalau kita masih tinggal setengah jam, Anda mesti menempuh perjalanan masih sisa 30 km per jam, ya harus ngebut 60 km per jam. Kira-kira ya begitu. Ya tergantung. Artinya Anda bisa memilih dua opsi itu. Tergantung. Yang penting untuk kepentingan orang banyak atau tidak. Nah, sama saya ditanya pertanyaan yang sulit misalnya dari hak asasi manusia tentang perkotaan. Nah, bagaimana pandangan Anda tentang hak asasi manusia perkotaan? Saya jawab sederhana. Saya ingin 10 juta orang di Jakarta ini nyaman, otaknya penuh, perutnya penuh, dompetnya penuh. Loh, kalau ada 1000 orang yang bisa menyebabkan 10 juta orang ini terbunuh ya tidak baik, saya bunuh 1000 depan kamu, saya bunuh. Itu pandangan hak asasi manusia saya. Kalau itu melanggar HAM, melanggar HAM dong, saya katakan. Kalau membiarkan 10 juta terbunuh, apa tidak melanggar HAM? Saya kan bilang, saya tidak ingin siapapun terbunuh gitu. Nah, itulah pemerintah. Coba kamu lihat Dewi Keadilan. Kalau lihat dari bentuk patungnya kan cantik kan ya, bodinya semua, hidung semua, ya mulutnya semua. Dia tutup mata, pegang timbangan, pegang pedang. Masa cantik-cantik pegang pedang, tutup mata, nggak lihat siapa, lu babat orang gitu kan. Nah, itulah hukum. Makanya seluruh dunia pemerintah dikasih hak memegang senjata dalam rangka menegakkan hukum. Untuk apa? Untuk menertibkan dan untuk mencapai kenyamanan semua orang. Makanya ada penjara kan? Ya seperti itu. Kalau tanpa hukum, kalau kita membiarkan negara ini tanpa hukum, maka tirani akan berkuasa. Nah, supaya tirani tidak berkuasa, kita harus gunakan senjata. Pak Ahok, tapi kan begini, tidak semua orang akhirnya, khususnya mungkin orang-orang yang ada di jajaran Anda bisa mengikuti larinya Pak Ahok, gayanya Pak Ahok. Apa, yang penting masih 60% ikut, oke. Oke, Jadi gubernur cuma 50% plus 1, jadi presiden cuma 50% plus 1, ada 60 atau lumayan. Oke. Masalah terbesar apa sih Pak di jajaran DKI Jakarta yang ingin Anda ubah mentalitasnya mungkin? Saya kira ini kebiasaan dapat uang enak aja mungkin. Kerja sedikit dapat uang enak, tapi tidak semua. Nah, terus penggantian semua ada. Nah, saya nggak tahu waktu kita tes ya ada 20% orang yang masih bagus sekali, ya 40-nya masih ikut-ikut mungkin gitu ya. Yang 20-nya payah sekali, yang 20-nya agak-agak payah gitu. Kalau dari tes lelang-lelang yang kemarin seleksi promosi terbuka. Apa yang akan terjadi dengan orang-orang yang payah-payah itu, Pak? Kita staffkan aja, kasih gaji buta aja, asal masuk. Tentunya kan saya cabut semua nanti. Kalau jadi staff kan beda kan, kendaraan udah nggak dapat, dia nggak ada posisi, turun aja. Ada yang kita turun pangkat juga, golongannya diturunkan, eselon diturunkan, ada yang pemecatan sekarang. Jadi tahun ini kita mulai pemecatan ya. Pak, bicara waktu Pak, siapa yang nanti akan Anda tunjuk mendampingi? Saya mah bebas aja, kalau pilih artis aja lebih enak kan. Kenapa Pak? Senyum-senyum nggak marah kan lihat dia gitu. Kalau boleh pilih, mas saya nggak bisa pilih. Oke. Ada dua nama Pak yang mengemuka. Ada Pak Bambang Deha dari Surabaya, ada juga Pak Jarod Saiful Hidayat dari Blitar. Ya itu kan dari PDIP. Masalahnya Gerindra mau tanda tangan nggak? Nah kan masalah juga kan. Apa sih Pak syaratnya untuk menjadi wakilnya Pak Ahok nanti? Ia punya rekam jejak, ini seperti teori Abraham Lincoln aja. Karakter sejati orang kan baru ketahuan kalau dia dikasih kekuasaan. Nah seorang Jarod kan sudah pernah dikasih kekuasaan jadi wali kota 10 tahun. Nah kita udah tahu kelakuannya. Nah itu lebih penting. Kalau semua orang jujur-jujur, kamu nggak tahu sampai sini jujur gimana. Godaan itu besar, duitnya besar, kekuasaan besar, popularitas juga besar. Nah kamu bisa berubah. Nah mari kita butuh orang-orang yang sudah punya rekam jejak. Itu aja. Saudara, yang menarik adalah pada suatu kesempatan Pak Ahok dan Pak Jokowi pernah punya janji jika salah satu ada di DKI 1 dan salah satunya ada di RI 1, mereka akan saling membackup untuk membuat kepentingan masyarakat khususnya di DKI Jakarta menjadi lebih baik. Janji apakah itu saudara? Tetap bersama kami Kompas Petang. Maksudnya Pak Ahok tidak ada BAP, artinya tidak diproses sama polisi yang Satpol PP itu. Justru diproses off the record di sini aja. Off the record logika.
mungkin nggak kami salah tangkap PKL? Mungkin kalau kami sedang menangkap PKL. Saya bisa salah tangkap, mungkin terjadi salah tangkap kalau saya memang sedang menangkap orang. Gitu. Pertanyaan saya kan tidak menangkap PKL, nggak ada PKL yang ditangkap kok. Bagaimana oknum TNI itu melaporkan kepada polisi bilang kami salah tangkap dia ketika dia lagi berjalan dengan keluarganya? Misalnya, paham ya logika saya gitu ya? Kalau Pol PP saya sedang menangkap PKL, bisa terjadi kemungkinan salah tangkap di lapangan. Tidak ada penangkapan kok, kan kita hanya mengambilin barang. Lalu artinya apa? Laporan orang kita. Ada oknum yang membela PKL yang dia biayain dong, pasti dong. Kendaraan segala macam. Lalu waktu dia lebih galak, orang nggak tahu dia oknum, kalau persiat apa ya pasti kita lawan berantem. Tapi dia justru ke polisi laporin kita tangkap dia bilang. Dia TNI yang ditangkap gitu. Tapi sekarang masa udah clear. Ya udah clear lah, salah pahami kita udah anggap udah. Kok nggak ada bukti? Dan polisi juga membuat berita acara seperti itu. Saya tanya sama polisi, waktu Satpol PP saya ditimpuk kepalanya pecah, dijahit. Kenapa dia tidak bikin berita acara? Baru mulai kaget ketika orang dibakar mati, dong. Dia apa mesti sampai mati-matian dulu? Mungkin dia orang saya mati, ditusuk orang, dicelurit orang. Kalau saya kasih persenjataan dengan pisau juga, pedang juga. Kalau kungfunya lebih jago daripada kita. Kita yang mati kan. Jadi kalau Satpol PP saya lebih jago, dia yang mati salah lagi saya. Mendingan kamu tembak aja lah, bikin dia pingsan aja. Yang udah peluru jarum itu. Dalam suatu kesempatan, Pak Ahok dan Pak Jokowi sempat terlihat membuat janji. Seandainya Pak Ahok ada di DKI 1 dan Pak Jokowi duduk di RI 1, mereka akan saling membackup untuk kepentingan Provinsi DKI Jakarta. Betul seperti itu Pak Ahok? Jangan Pak Jokowi di sana, saya RI 1, beliau DKI 1 juga mau backup. Apalagi dia RI 1 kan masih backup. Apa Pak? Backup itu dalam bidang apa saja Pak? Banyak sekali peraturan menteri itu bertentangan satu dengan yang lain, ya kan? Ada juga peraturan-peraturan yang sebenarnya bertentangan juga dengan akal sehat gitu loh. Masa Anda menduduki tanah saya dengan alasan macam-macam mesti saya kasih kerohiman? Saya tidak nuntut Anda masuk penjara sudah baik gitu loh. Masa Anda nuntut saya gugat saya? Terus ada lagi pengacara yang pintar nggak usah bayar, udah menang jual tanah baru dapat komisi. Ya rusak negeri ini. Nah kan model-model seperti itu mesti jelas. Kayak gas, kayak sungai, 13 sungai. Krukut ini kenapa banjir? Ini Krukut ini punya pusat. Nah sekarang pas dia tugas kami membersihkan pinggiran. Begitu kami bersihkan, anggaran belum turun. Dudukin lagi. Maunya kan langsung dibersihkan, langsung masuk jalan kan. Nah itu juga masalah. Jadi banyak hal sekali yang masalah. Misal contoh, bus-bus yang dari luar kota, ngetem sembarangan di Lebak Bulus segala macam. Itu izin itu di Kementerian Perhubungan. Terus kita bicara kereta api. Kita sudah punya nggak sih mass rapid transit di Jakarta? Sudah ada. Yang kita bikin ini kan PT MRT, PT Mass Rapid Transit. Saya nggak butuh PT, saya cuma butuh Mass Rapid Transit. Mass Rapid Transit itu apa? Ya KTJ, kereta api yang komuter Jabodetabek. Ya tinggal kamu naikin aja bikin loop line. Ini duit mana? Pusat. Kalau seandainya nanti Pak Jokowi menjadi RI 1 dan Pak Ahok menjadi DKI 1, gebrakan-gebrakan apa sih Pak yang akan terjadi Pak di ibu kota ya khususnya? Ya kita mungkin bisa kalau PNS ini nggak betul, kita bisa minta presiden tanda tangan untuk menawarkan. Saya mau naikin gaji tadi ketinggian. Nanti eselon 2 itu boleh dari swasta jadi kepala dinas. Itulah undang-undang aparatur sipil negara yang sempat saya ikut buat waktu saya di Komisi 2 DPR RI. Yaitu tinggal tanda tangan PP-nya oleh presiden. Pak Jokowi juga serap bilang itu. Ya, seleksi promosi terbuka ide dari undang-undang itu. Dia nanti golongan bawah pun bisa dudukin eselon. Dia nggak ada lagi pakai urut kacang, apa kayak gitu. Jadi tidak ada lagi belagu. Di sekarang terjadi penjoliman. Kan? Sama kita terima PNS baru, langsung ditaruh di SKPD. Di bawah atasannya dia nilai semua. Ya jadi maling, dia takut. Nah sekarang saya pindahkan mereka langsung ke pelayanan terpadu satu pintu. Kamu latih dulu nih melayani masyarakat. Kalau nggak becus, saya coret Anda sebagai CPNS. Kalau Anda bagus, setelah 2 tahun, Anda boleh kembali kepada unit tertentu. Yang unit Anda ngelamar gitu. Nah banyak hal, termasuk soal gaji. Masa kepala daerah semua gajian 6-7 juta? Dari situ jangan. Anaknya mau sekolah di mana?
nggak masuk akal kan? Terus BUMD ada untung nggak bagi-bagi? Masa kepala bank lebih BUMD, direktur lebih gede gaji daripada kami? Kan ini kan artinya apa? Ya lu kan pinter nyolong, kasarnya begitu kan? Artinya munafik. Nah ini mesti diperbaiki. Nah terus kita pengen dicanangkan di BI ini bersama Presiden tidak ada transaksi kontan di Jakarta, dibatasi. Supaya orang nggak bisa nyogok. Semua mesti lewat bank. Nanti bantuan sosial semua lewat bank. Semua mesti dibikinkan rekening bank. Jadi kita bisa tahu nih duitnya kemana. Nah kita ada kerjasama dengan KPK. Nah kita mau kerjasama MOU dengan PPATK. Kalau untuk pengendalian banjir Pak, seandainya nanti Pak Jokowi di DKI 1, Pak Ahok di DKI 1. Sungai-sungai itu suruh dia kerjain semua. Kalau nggak limpahkan kepada kami aja. Kasih kapannya kasih duit aja. Gak usah kasih duit nggak apa-apa. Kasih wewenang aja. Kapan dia mau bongkar mau gali urusan saya. Dengan keputusan itu lihat Pak Ahok optimis bahwa nanti masalah banjir akan sedikit bisa teratasi. Iya, masalah banjir itu tidak terlalu susah dong. Ini banjir kan dari selatan kalau kita bicara yang hujan gitu ya. Kalau selatan turun kemana sih? Ke yang bawah ya utara. Harusnya di selatan ini nggak mungkin banjir dong. Kalau selama utara ini baskomnya beres. Kecuali pasang. Kalau pasang kita mesti bangun dam. Itu kita namakan National Capital Integrated Coastal Defense yang tipe A. Kalau ini kebangun lagi pasang, ya pompa. Kalau lagi airnya lagi banyak, baskomnya diwaduk lah, dikosongin. Kalau dia lagi surut, buka aja pintu biar dia buang. Nah logikanya bisa nggak selatan yang di atas airnya banyak? Kalau di sini kosong, nggak mungkin pasti turun kan? Nah sekarang kenapa banjir di sini? Ini ada tanah yang rendah, terus salurannya kesumbat, ditutupin rumah-rumah liar semua, ngeluap. Tapi banjirnya juga nggak paling lebih dari sehari kok. Kenapa? Karena tetap turunnya ke utara kan. Jadi yang perlu kita beresin itu utara, kasih waduk-waduk, pasang pompa, pasang bendungan untuk tahan air laut. Nanti air ini turun. Kalau kira-kira mau hujan dikosongin nih semua waduk-waduknya nih. Air datang pompa, kayak gitu aja. Pak terkait dengan rencana angkot feeder yang rencananya akan berkeliling dari feeder satu ke feeder lain untuk lebih menggratiskan masyarakat. Nah itu tahun ini akhir tahun kalau cepat pembeliannya sudah bisa mulai. Kan sudah mulai 5 nih bus. Jadi untuk daerah-daerah pusat kota kami yakin teori mengatasi kemacetan ada menyediakan bus tingkat gratis yang deknya rendah. Jadi orang tinggal naik putar-putar gitu nggak bayar kan. Tapi juga bukan nggak bayar loh. Kamu tetap gunakan ini cuma nggak di debit. Kamu harus tetap pakai kartu cuma nggak di debit. Nah Transjakarta juga sama. Nah sekarang kenapa bisa kacau orang tidak mau naik bus? Misalnya sekarang jam 3 belum pulang kerja atau sebelum jam 4. Saya malas naik bus. Kenapa? Busnya susah. Karena busnya kan setoran per penumpang. Dia nggak mau jalan. Kalau jam yang siang saya jalan pun diturunin tengah jalan. Udah ada gabung-gabung dia rugi kan dia mau muter. Nah kami ingin nanti kita udah bentuk PT Transportasi Jakarta tahun depan beroperasi penuh. Semua bus di Jakarta itu kami akan bayar rupiah per kilometer. Kamu jalannya tiap 10 menit. Ada tidak ada penumpang, kamu jalan saya bayar Anda. Nah makanya di situ butuh e-ticketing. Untuk apa e-ticketing? Supaya saya buat insentif. Jam yang sepi, saya paksa Anda untuk naik. Sama seperti masalah penerbangan kan. Kalau murah kan kamu naik, we make people fly gitu kan. Jadi kita kan buat kamu naik bus. Ketika kamu mungkin naik jam 1 jam 2, mungkin hanya dipotong setengah harga. Kalau kamu nggak ada kepentingan, ngapain paksa ikut yang rame-rame? Nah, kamu kenapa mesti ikut yang jam rame-rame? Karena busnya ada. Nah, itu model itu kita mau lakukan. Jadi selain ada yang gratis, ada kontrol seperti ini. Orang tua yang tidak mampu juga bisa naik bus, jadi kita tahu siapa, demografi seperti apa, status sosial seperti apa. Itu mau kita lakukan. 6 ruas jalan tol, ada yang pro, ada yang kontra. Sederhana aja. Alasannya apa? Kenapa kontra? Dia menganggap kenapa kita membangun jalan tol untuk mobil, sedangkan transportasi massal tidak Anda bangun. Sekarang kami udah bangun sekarang. MRT, kita lagi mau masuk ke light rail juga, kasih bus tingkat gratis juga. Lalu alasan yang kedua, itu 16 tol di atas itu. Nanti kalau dia mau masuk tol kan suka macet pintunya. Ya udah aku balik aja, masuk agak bayar, keluarnya bayar. Ya macet di dalam dong. Nah kita bagi. Anda kalau belagu punya duit, ya bayar tolnya di situ keliling-keliling di atas gitu loh. Nah tapi saya juga nggak cuma ada kasih tol. Berarti Anda juga kasihkan saya satu line untuk bus. Nah Jakarta, Transjakarta ini punya kelemahan. Ada 3 koridor layang bus yang tidak mau dibangun. Kalau dibangun itu, selain kayak Casablanca nyangkut, tidak bisa nyambung, juga menambah macet.
Nah sekarang kalau saya dapat 16 tol, ditambah 3 layang koridor bus yang saya bangun, ini boleh dilewatin busway juga. Saya punya 9 ruas koridor baru untuk busway. Jadi kalau kamu nggak punya duit, ya nggak usah bayar tol naik bus. Realisasi dari tahun kapan? Kita minta mulai tahun depan mulai dikerjakan 6 ruas itu 3 tahun saya minta selesai. Nah saya udah ngancam BUMD, BUMN, dia mungkin nggak selesai Pak. Kalau nggak selesai saya ambil alih, saya bangun sendiri. Pakai uang? Kita APBD banyak 72 triliun, 2 tahun lagi bisa 100 triliun. Kalau kita pajak online, penghematan. Kalau cuma 40 triliun kok. Untuk membuat tol. Ya 3 tahun sama 13 triliun apa susah 13 triliun. Dinas pendidikan aja kita potong-potong nyolong makapnya 2,4 triliun satu dinas. Jakarta mah gampang duitnya banyak. Ya kan lalu kalau saya bangun tol sendiri saya nggak mau bikin tol, saya mau bikin ERP. Oke, baik. Pak, satu pertanyaan terakhir. Anda tuh dikenal sangat kompak dengan Pak Jokowi, Gubernur DKI Jakarta saat ini. Tapi di sisi lain, Pak Jokowi adalah rival terberat dari Pak Prabowo yang punya Gerindra, partai di mana Anda bernaung. Seperti apa sih Pak hubungan Anda dengan partai Anda, Pak? Ya, sama lah kayak di orang ditanya gitu loh. Istilahnya apa ya? Bagi saya kan tetap ikutin aturan saja. Partai. Gerindra kan sudah tugaskan saya untuk mensukseskan DKI, menyuruh saya mensukseskan Pak Jokowi menjadi gubernur. Kalau Pak Jokowi menjadi presiden, mana saya tahu, saya kan cuma mensukseskan dia jadi gubernur kan? Ya bukan salah saya dong. Kan tugas saya, kecuali saya mensukseskan dia jadi presiden, nah, itu Anda boleh marah sama saya. Ini saya ada tugas saya mensukseskan dia jadi gubernur dong. Kalau dia mau pergi mana saya tahu gitu loh. Ya sudah. Tugas saya seperti itu aja sederhana. Tapi orang Gerindra juga tidak pernah protes dengan Pak Ahok. Ada juga yang protes-protes seolah-olah pernyataan saya membuat Jokowi jadi presiden kan gitu kan. Itu kan asumsi kamu, dilusi kamu, saya mana tahu. Pak Ahok, satu pertanyaan lagi. Apakah Anda akan kehilangan ketika Pak Jokowi sudah tidak di DKI 1, Pak? Enggak dong. Sama kan jadi presiden dekat kok, cuma nyebrang Monas. Dan akhirnya kerjaannya jadi lebih mudah. Ya. Wah janji beliau saya jangan lupa ya. Kalau pakai pesawat presiden sekali-sekali ngajak saya. Oh gitu ya, Pak? Ya dong, dia punya pesawat mobil dinas, pesawat dinas kan. Ya, sekali-sekali ngajak saya, dong kan beliau nggak mungkin ganti bajai dong di pesawat. Nggak mungkin beliau menolak pesawat dinas kan? Nggak mungkin kan? Kalau mobil mungkin masih bisa berdebat gitu loh. Ya udah kalau pakai itu ajak-ajak saya lah sih, sekali-sekali. Baik, terima kasih Pak Ahok. Basuki Cahayapurnama atas waktu yang bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saudara, demikianlah wawancara saya Retna Dumila bersama Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok, Wakil Gubernur DKI Jakarta yang bisa jadi beberapa saat lagi akan menjadi pemimpin DKI Jakarta, duduk di DKI 1. Tetap bersama kami Kompas Petang. Kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Pak Ahok. Jam 5. Jam 5, setengah 6 kita.